Oh, Allah mengikuti kaidah Arab ya, tidak boleh inna dengan lam berdempetan, sehingga Allah pun menyebutkan inna rabbahum bihim yauma idin la khabir. Bukan. Justru Allah yang menyebutkan demikian, ahlu nahwi mentafsirkan demikian. Faham ya? Maka asalnya ilmu nahwi dari Allah. Karena lugatil Arabiyah siapa yang menciptakan? Allah. Dan Al-Quran di saat Al-Quran menyebutkan adalah kalamnya, maka di sini dijadikan masuk kepada kaidah lughah Arabiyah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan, sehingga masuk kepada kaidah Arabiyah. Sehingga Allah menyebutkan inna rabbahum. Mana lamnya? Muzahlaqah. Kemana? Ke khobar. Mana khobarnya tadi? Khobir. Nah lamnya masuk ke la khobir. Sehingga jumlah yang sekarang sudah sah, inna rabbahum bihim yauma idin la khobir. Itulah lam muzahlaqah. Asalnya dia di depan, kemudian ditambah inna sebagai taukid. Tidak boleh di kaidah lugatil Arabiyah dua taukid di awal jumlah. Maka mengalahlah lam kepada khobarnya, dia mentaukid. Sehingga faidahnya di sini taukid mubtada dan khobarnya. Inna rabbahum, sesungguhnya Allah. La khabir, sesungguhnya dia maha mengetahui. Sehingga dua taukid. Lam muzahlaqah dengan inna harfu taukid dari segi makna. Dan juga dari segi i'rab, maka inna nawasikh al-mubtada wal khobar, sehingga khobir dinamakan marfu dikarenakan bukan khobar dari mubtada tetapi khobar dari inna. Dan lam di sini tidak berpengaruh. Mau dia pindah maka i'rabnya tetap khobir kepunyaan inna. Khobar inna, tidak khobir marfu dikarenakan lam yang merofakkannya la. Idan hada huwa lam la khobir, lam muzahlaqah i'rabnya. Dan khobir maka la khobirun, maka khobir khobar dari inna marfu. Maka inilah dari segi i'rab, dan kita berikan insya Allah kesimpulan dari makna saja. Adapun kesimpulan dari qiraah butuh waktu yang panjang. Kita simpulkan dari makna al-adiyat ataupun tafsir dari surat Al-Adiyat. Maka surat Al-Adiyat diawali dengan sumpah-sumpah. Di pertama, wal adiyati dhabha. Allah bersumpah dengan kuda-kuda perang. Fal muriyati qadha. Fal mugirati subha. Tadi kita baca di awal salat fajar kita qiraah apa? As-Susi an apa? An Abi Amr. Maka kita baca tadi wal adiyat dhabha karena idgham kabir. Fal muriyati qadha fal mughiras subha. Tadi kita baca seperti itu, maka wal adiyat wau qasam. Fal mughirati, dan fa di sini juga ataf kepada wal adiyat. Fal mughirat sawa, harfu ataf juga kepada sumpah wal adiyat. Maka fa atharna, fa wasatna, semuanya dengan ataf. Namun sumpahnya hanya 3 karena fa atharna di sini fi'lun madhi. Maka Allah bersumpah di dalam 3 ayat pertama. Ini kesimpulan dari ayat ini. Diawali dengan sumpah Allah kepada makhluknya, dan hukumnya boleh-boleh saja seperti Allah berfirman watin, wazaitun, watur, as-sinin, dan juga wal asr, dan yang lainnya. Maka Allah bersumpah dengan kuda perang di sini, al-adiyat, yang disifatkan dengan muriyat, qadha, dengan larinya yang kencang itu, wal adiyati dhabha,
terengah-engah, dan saking kencangnya muriyati qadha, memercikkan api saat kaki-kakinya bergesekan dengan batu-batu cadas, terutama batu-batu cadas yang ada di gunung-gunung di Arab. Dan ini adalah, dan disebutkan fawasat nabihi jam'a, dan bahkan dari keistimewaan kuda tersebut, dia bisa langsung masuk ke tengah-tengah dari musuh dan juga membuat debu-debu berterbangan sehingga tidak terlihat di saat meluncur dengan deras, tiba-tiba pedang-pedang memotong mereka. Maka ini semuanya adalah dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kaum muslimin, terutama dengan berperang dengan orang-orang kufar dengan mudah. Dan ini juga kerelaan yang dilakukan oleh kuda untuk memenuhi kebutuhan tuannya, yang mana tuannya yang memeliharanya dan seterusnya. Maka kuda-kuda ini melaksanakan syukur nikmah kepada tuannya. Dan syukur nikmah makhluk kepada makhluk bahkan dijadikan oleh Allah syarat dari syukur kepada Allah. Seperti hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dari Abi Hurairah yang disahihkan oleh Syekh kami Muqbil, la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak bersyukur seseorang kepada Allah sampai dia bersyukur kepada manusia yang berbuat baik kepadanya. Maka di sini kuda-kuda ini berbuat baik kepada tuannya, mempunyai kelebihan-kelebihan yang Allah ingatkan, dan ini nikmat Allah yang Allah berikan kepada manusia ini. Maka kuda-kuda bersyukur kepada manusia, dan manusia pun harusnya bersyukur di mana Allah memberikan kuda-kuda tersebut. Kemudian Allah mengingatkan, justru setelah Allah mengingatkan bagaimana kuda bersyukur kepada tuannya, namun manusia tidak bersyukur kepada Allah yang memberikan kuda dan kenikmatan yang lainnya. Maka Allah langsung men-smash manusia, innal insana li rabbihi lakanud. Dan telah kita tafsirkan makna lakanud di tafsir yang banyak dari salaf. Makna kanud dari Ibnu Abbas adalah kufur nikmah. Maka setelah Allah menyebutkan kenikmatan kuda bagi manusia dan rasa syukur kuda kepada manusia memberikan kelebihan-kelebihannya, maka langsung Allah mengklaim innal insana li rabbihi lakanud. Maka tidaklah manusia itu kecuali mereka pandai dalam keadaan kufur nikmah. Diingatkan agar tidak kufur nikmah karena itu adalah sifat manusia yang asli. Dan juga disebutkan agar tidak mencintai dunia, sampai-sampai dia dengan mencintai dunia itu jadi pelit, karena dia mengumpulkan uang-uang dunia itu tidak mudah. Dan diingatkan oleh Allah bahwa mereka akan disibukkan dengan dunia dan menjauhkan dari amal-amal soleh. Dari salat, seperti kita lihat, mereka para tukang-tukang yang ada pada kita dulu tidak pernah sholat, lari. Jika waktu adzan lari. Setelah selesai adzan dan kita masuk pelajaran, ada lagi. Nggak tahu lari kemana, bersembunyi di mana. Dan jika kita ingatkan, ayo Pak sholat, alasan klasik, celana kotor, baju kotor. Alhasil kita pinjamin sarung. Mau bilang apa? Sarung kita bersih. Oh, sarungnya sempit misalnya. Sarung tidak ada sempit. Alhasil itulah yang ada pada mereka dikarenakan kufur nikmah. Allah memberikan kenikmatan kepada mereka, mereka kufur. Kenapa? Karena mereka lebih mencintai dunia. Maka di saat manusia mencintai dunia, semua yang dia inginkan waktunya untuk dunia. Tidak kenal yang namanya sholat, tidak kenal yang namanya ibadah, apalagi menuntut ilmu.
Daripada waktunya untuk menuntut ilmu, lebih baik untuk mencari dunia, dapat uang. Dan akhirnya dia akan masuk kepada perkara yang bakhil. Karena uang dia cari dengan susah payah, mau dikasihkan dengan mudah, tidak. Maka di sini diingatkan oleh Allah. Disebutkan innal insana lirabbihi lakanud, bahwa sungguhnya manusia itu mereka kufur nikmah kepada Allah. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan Allah ingatkan bahwa perkara kufur nikmat, disibukkan dengan dunianya itu, dia meninggalkan ibadah, dia mempersaksikan sendiri dari dirinya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kenapa bisa seperti itu dia? Karena kecintaan kepada dunia yang ada padanya, sehingga malas untuk beribadah, malas untuk sholat berjamaah seperti antum lihat, dan malas untuk menuntut ilmu, dan malas untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Maka diingatkan lagi oleh Allah, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka tidaklah kalian kelak akan mengetahui jika kalian dibangkitkan dari kubur, mana harta kalian yang dulu kalian cari sampai kalian tidak melaksanakan amal-amal soleh, sampai kalian tersibukkan dari menuntut ilmu, sampai kalian memilih dunia daripada ilmu nafi', daripada amal-amal soleh. Di saat dibangkitkan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur, maka mereka tidakkah mengetahui bahwa di saat dibangkitkan dari kubur, dunia yang dulu mereka geluti itu akan dibawa? Tidak. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar, disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa yatba'ul mayyit salasah fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Bahwa yang mengikuti mayit itu ada 3. Siapa saja 3? Pertama, indak ya Hudzaifah, ahluhu salih ishada kullama waqaf. Bahwa yang mengikuti mayit itu ada 3. Yang pertama adalah iftah. Suf. Ahluhu wa maluhu wa ajruhu. Amaluhu. Ahluhu keluarganya mengikuti. Dan maluhu hartanya mengikuti. Dan amaluhu amalnya mengikuti. Maka 3 yang mengikuti manusia di saat dibawa ke alam kubur. Ahluhu istrinya, anak-anaknya, tetangganya, kerabat yang jauh pun akan pada datang, akan mengantar jenazah. Kedua, maluhu dari hartanya. Maka dia membeli dari hartanya pakaian untuk putih dan semua yang ada, dan begitu pun menyewa ambulans misalnya, atau dari hartanya dia mobil yang mengangkut jenazahnya dibawa oleh mobilnya, ini hartanya ikut. Dan yang ketiga, amal-amal solehnya dia. Kemudian kata Nabi, fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Maka yang tinggal bersama dia yang paling setia amal-amal soleh. Dan yang tidak setia 2, apa? Hartanya dan keluarganya. Maka hartanya mobil, apakah pajeroknya dimasukkan ke liang kubur? Tidak cukup. Liang lahat kecil. Maka pajeroknya yang besar kembali ke rumahnya. Kembali hartanya. Tidak ikut dengan dia. Dan ahluhu, dari kerabatnya, dari yang paling dekat dengannya adalah istrinya. Fahaula azzaujat, yang 3, yang 4, aw wahidah, maka tidak akan setia. La ahad taqul min arba' zaujat ana sa'abqa ma'ak ya habibi. Aku akan tinggal bersama kamu di kubur wahai sayangku. Gombal. Aina kan fid dunya taqul ana la astati'ais bidunik ya habibi. Yang bahasa in English, I can live without you. Yang bahasa Indonesianya, aku tidak bisa hidup tanpa dirimu. Yang bahasa Jawanya apa? Aku raiso urip
tilarmu, Mas. Bahasa Sundanya kumaha? Aing mah teu bisa hirup tanpa didinya. Alhasil itulah bahasa yang ada pada kita. Maknanya perempuan ini akan bergombal ria. I can live without you ma astati'ais bidunik ya habibi. Walakin lama zaujuha yadkhulu ilal qabr khalas. Firaq. Ana arji ila baiti. Khalas. Al-muhim kembali dari kuburannya itu keluarganya dan hartanya. Lalu yang bersama dia apa? Amal-amalnya. Maka Allah mengingatkan afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka apa yang kamu ketahui jika kamu dibangkitkan dari kubur? Siapa yang menemani kamu itu? Amal-amal solehnya. Wa husila ma fis sudur. Dan Allah akan mengumpulkan apa-apa yang ada di dalam hatinya, dijaharkan. Dulu niatnya baik atau buruk, dulu tersembunyi dari manusia kebaikan-kebaikannya dibukakan. Dulu disembunyikan dari amal-amal yang soleh dari manusia dibukakan. Inna rabbahum bihim yauma idin la khabir. Maka Allah Jalla wa'ala pada saat itu diingatkan hari kebangkitan, ada hisab, ada balasan, dan Allah mengingatkan bahwa pada saat itu yang tersembunyi akan terbuka meskipun dirahasiakan rapat-rapat, dan Allah Maha mengetahui apa yang disembunyikan pada hari itu. Dengan ini selesailah pelajaran tatbik dari ilmi tajwid dan ilmi qiraah dari surat Al-Adiyat, dan insya Allah di pelajaran yang akan datang kita tutup dengan resum ataupun conclusion ataupun kesimpulan bacaan dari berbagai qiraah. Mulai dari qiraah Hafs, mulai dari qiraah As-Susi an Abi Amr, mulai dari qiraah Wars. Terutama itu yang berbeda. Adapun Ya'qub dan qiraah Ad-Duri dari Abi Amr dan Al-Kisai tidak ada. Mana itu Kisai yang Al-Imalah Al-Kubra? Tidak ada di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.